para sahabat bos GPM yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam renungan Eko Advent minggu yang keempat. Dengan minggu Advent yang keempat ini, Natal sudah makin dekat. Suasana liturgi beralih dari seruan pertobatan kepada peristiwa-peristiwa seputar kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengar dalam minggu Advent yang keempat ini berkisah tentang kunjungan Bunda Maria kepada saudaranya Elizabeth. Dikisahkan bahwa ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elizabeth. Inilah pertama dari semua peristiwa di mana Yohanes mewartakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita juga merenungkan bagaimana Maria bersikap ketika ia menyadari bahwa ia membawa anak Allah dalam rahimnya. Dia bergegas mengunjungi Elizabeth dan dia menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Melalui perayaan Ekaristi, baik itu mingguan maupun harian, dan berkat kuasa Roh Kudus, kita membawa Yesus dalam tubuh kita. Sebagaimana Maria, kita bergegas melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga kebaikan-kebaikan kita dapat mengejutkan orang-orang di sekitar kita tentang kehadiran Tuhan Yesus dan memunculkan di dalam diri sesama kita suatu kegirangan yang luar biasa. Kita membawa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas dan pekerjaan kita, dalam keluarga, dan juga dalam masyarakat. Salah satu keutamaan yang mestinya kita miliki, belajar dari Bunda Maria, ialah kerendahan hati dan ketaatan. Hal ini nampak dari teladan Bunda Maria ketika ia menerima tawaran dari Allah sebagai ibu dan pengasuh bagi Tuhan Yesus. Dan Maria menerima peranannya ini dengan setia, dan hasilnya jelas bahwa Tuhan Yesus tumbuh menjadi pribadi yang penuh hikmat. Santo Bonaventura pernah berkata bahwa ciptaan-ciptaan merupakan sakramen Allah, tanda dan sarana kehadiran Allah. Artinya bahwa di dalam diri ciptaan-ciptaan ada Yesus. Masing-masing ciptaan membawa Yesus. Maka kita manusia dan juga ciptaan-ciptaan lain sama-sama membawa Yesus dalam tubuh kita. Karena itu, kesadaran ini semestinya menyadarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling melayani di antara sesama ciptaan. Dosa terjadi karena manusia kehilangan kerendahan hati dan ketaatannya pada Allah, sehingga yang berkuasa di muka bumi ini adalah kesombongan, keserakahan, dan keegoisan manusia yang mengakibatkan bumi saudari kita ini, Ibu Pertiwi ini, mengalami berbagai macam kerusakan. Dan bahkan sekarang wabah penyakit terus ada dan tidak pernah berhenti. Karena itu, sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini bersama ciptaan-ciptaan lain, harus menyadari bahwa ciptaan-ciptaan termasuk kita manusia adalah satu keluarga yang tinggal bersama di muka bumi ini. Hal yang kedua, seperti Maria, kita juga bergegas untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Dengan kerendahan hati dan ketaatan yang kita miliki, kita berusaha untuk menghargai, melayani, dan menjaga bumi kita ini, ciptaan-ciptaan yang ada di dalamnya, dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan, sehingga bumi ini dapat
terselamatkan dari berbagai macam kerusakan. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan di paroki kita ini adalah mengajak umat di paroki ini untuk mengumpulkan dan menyetor sampah ke pos sampah GPM, dan kemudian dihasilkan menjadi uang yang kemudian didonasikan ke gereja. Tujuannya ialah kita mau mendidik umat untuk memiliki sikap peduli, peka, dan cinta terhadap lingkungan hidup. Dan yang ketiga, jelas bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, mulai dari diri sendiri, keluarga, di tengah masyarakat, gerakan-gerakan mencintai lingkungan hidup akan mendatangkan sukacita bagi Allah dan juga akan mewujudkan dunia tentang kehadiran Yesus Kristus yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan jelas akan memunculkan kegirangan yang luar biasa bagi generasi-generasi yang akan datang, dan mereka akan menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada bumi ini. Semoga kita semua dapat menjadi agen-agen pencinta lingkungan hidup yang menghadirkan Yesus Kristus di muka bumi ini. Semoga doa-doa Bunda Maria selalu menyertai kita. Amin.